Marilah kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Satu Hal yang Tunggu. Tuhan, kami tak dapat melihat kehadiran Tuhan di sini. Tuhan, kami bersyukur atas kenyataan Engkau. Tuhan, kami boleh bersyukur karena boleh berkumpul dan beribadah di sini. Terpujilah Tuhan dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Silakan untuk duduk. Marilah kita menyanyi lagu yang berjudul Kasih-Mu Tiada Duanya.
surga, matamu mengamati sorot, matamu menyelidiki anak-anak manusia. Yaitu mereka yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menumpahkan cela pada tetangganya, yang tidak memandang hina orang, yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Siapa menyembunyikan orang lainnya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dialah orang yang senantiasa takut akan Allah. Sebelum firman Tuhan, marilah kita menyanyi lagu yang judul Firman-Mu dekat bersama. Sahabat muda yang mengikuti ibadah saat ini di rumahnya masing-masing, mari kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita untuk bersama membaca serta merenungkannya. Dan pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari kitab Daniel Perjanjian Lama pasal 1 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita membacanya, mari kita menundukkan kepala, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menyertai dalam segala perkara kehidupan kami. Engkau yang senantiasa menyertai membimbing dalam setiap aktivitas kami. Kami sungguh bersyukur, bersuka cita pada saat ini oleh karena kasih Tuhan. Kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk membukakan hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca ini dapat kami pahami maksud dan tujuan Tuhan melalui firman ini, sehingga kehidupan kami, anak-anak muda, dapat meyakini Engkau lebih dari segalanya dalam mengimani Tuhan sebagai Juru Selamat.
Bapa yang makasih, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu hanya karena kasih Tuhan. Amin. Kaum muda yang diberkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada kebaktian saat ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Simeon, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewa. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka labur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian lakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan
maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapat yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misaya, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang mereka lakukan, kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman pada kebaktian kita pada saat ini, dan biarlah kasih Tuhan menyertai untuk kaum muda dapat melakukan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kaum muda yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini sungguh luar biasa, di mana kisah Daniel ini sangat luar biasa dan kiranya menjadi inspirasi buat kehidupan kaum muda. Di mana kita ketahui bahwa Daniel dan rekan-rekannya mengalami satu peristiwa yang sudah saya yakin tidak aneh waktu sekolah minggu ya. Sudah kita tahu peristiwa-peristiwa di mana Tuhan, seizin Tuhan menyerahkan anak-anak muda ini ke genggaman kerajaan Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar ini dalam kepemimpinannya selalu bertolak dengan kepemimpinan yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sini kita mendapatkan peristiwa cerminan bahwa Daniel dan rekan-rekannya punya prinsip, punya keteguhan dalam kehidupannya untuk berfokus kepada Tuhan dengan situasi kondisi apapun. Padahal waktu itu negaranya atau di kerajaannya, kalau sekarang negaranya adalah lagi kacau, betul ya? Kalau bacaan tadi, lagi kacau balau. Dalam kekacauan itu, seorang raja, kalau sekarang seorang presidennya, meminta dari tanah jajahannya, seperti dulu kita dijajah, taklukannya meminta kepada masyarakat yang dijajah untuk mencari orang-orang yang punya talenta, keahlian, kepintaran, dan lain sebagainya. Akhirnya Nebukadnezar mencari dengan para pegawai-pegawainya, mencari orang yang dikehendaki oleh raja dan untuk menjadi pekerja atau pelayan raja itu sendiri. Dan Daniela yang kehidupannya itu punya prinsip yang kuat, imannya yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan, kehidupannya tetap melakukan kehendak Tuhan walaupun seorang muda. Akhirnya Tuhan pun dalam situasi kondisi seperti itu memberkati mereka, dan terpilihlah mereka itu menjadi apa yang dicari oleh Raja Nebukadnezar. Terpilih mereka itu. Dan apa yang terjadi setelah dipilih? Tentunya dalam tradisi Yahudi pada waktu itu yang dialami saat itu, banyak sekali makanan-makanan pun berhubungan dengan keimanan. Tradisi Yahudi ya, makanan-makanan pun itu berhubungan dengan keimanan seseorang. Artinya ya mungkin sekarang juga masih ada saudara-saudara kita tentang makanan
Makanan itu berhubungan dengan iman atau masalah haram dan halal. Betul ya, ada ya. Nah, itu tradisi Yahudi ya, bukan tradisi salah satu golongan agama tertentu. Itu tradisi Yahudi pada waktu itu. Itu ketetapan Musa yang dijadikan suatu adat istiadat Yahudi. Ketetapan 10 firman. Nah, Sadrak dan kawan-kawannya 4 orang ini menetapkan juga dirinya, bersumpah dalam dirinya bahwa saya yang percaya kepada Tuhan tidak bakalan saya terpengaruh oleh situasi kondisi apapun, termasuk makanan itu sendiri. Prinsip ketetapan iman. Sehingga terjadilah pergolakan yang tadi kita baca ini. Terjadi ada peluang untuk ini jadi degradasi keimanan dari masalah makanan. Karena Nebukadnezar menyediakan makanannya tidak steril, tidak halal. Bisa terjadi karena pada waktu tradisi Yahudi itu makanan-makanan itu tidak boleh bercampur dengan darah. Nah, yang disediakan oleh istana raja Nebukadnezar itu kepala-kepala cateringnya, kalau sekarang itu yang menyediakan makanan itu sudah tidak berpijak lagi kepada aturan keimanan Daniel dan kawan-kawan. Sehingga di situ ada sedikit dilema. Dan sewaktu Daniel dan kawan-kawannya ada di satu tempat untuk dipisahkan dari yang lainnya. Kalau sekarang ini mungkin menjelang interview, kalau anak-anak adik-adik muda ini sekarang itu menjelang interview ini ada semacam ditempatkan satu tempat untuk mempersiapkan diri. Dan dalam persiapan itu seluruhnya dijamin oleh istana. Nah, disitulah ada semacam keraguan dalam hati Daniel kawan-kawan. Sehingga mereka berkomitmen melalui pewahyuan dari Tuhan memohon bagaimana caranya Tuhan, kira-kira demikian. Saya ingin diri saya ini tidak terpengaruh oleh makanan yang najis. Saya ingin yang halal. Akhirnya yang 4 orang ini berkomitmen memohon kepada sang kepala istana, jangan, atau memohon, meminta supaya makanan kami hanya sayur mayur. Mungkin dari situ awalnya ada sistem makanan vegetarian. Ya. Jadi vegetarian ini munculnya bukan zaman sekarang saja. Justru inilah bapaknya vegetarian itu, gitu kan. Diawali dengan Daniel. Dia tidak mau makan daging, tidak mau makanan-makanan yang berlemak, hanya meminta makanan sayur mayur supaya, gitu kan, terlepas dari makanan-makanan yang najis. Namun ada juga keraguan. Nanti kalau makanan sayur aja, nggak makanan bergizi, kira-kira begitu. Nanti kalau dipanggil raja, tubuhmu bisa berbeda dari yang lain, bisa kurus, bisa pucat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi, kaum muda yang diberkati, setelah 10 hari kemudian Daniel dan rekan-rekannya memakan sistem vegetarian yang sekarang kita ketahui itu vegetarian makanannya. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi atas anak-anak muda yang diberkati. Badannya lebih sehat, lebih gemuk dari yang lain. Bahkan kecerdasannya pun tidak ada bandingannya. Ini karena vegetariannya atau karena berkat Tuhannya? Bukan karena vegetariannya ya, tapi karena penyertaan
mengenang Tuhannya ini, gitu kan, dalam bacaan kita saat ini. Gitu. Jadi jangan salah ini ya, bukan karena vegetariannya Daniel dan kawan-kawannya melebihi kecerdasan orang-orang yang pada waktu itu dikumpulkan oleh Nebukadnezar, tapi karena Tuhan kita, karena pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anak yang mengimani dengan sepenuh hati, dengan mengikuti aturannya, maka tidak ada yang mustahil di hadapannya. Betul? Hanya makan sayur aja. Dan setelah dites sama seorang raja Nebukadnezar, hasilnya yang memakan sayur selama 10 hari ini tidak ada bandingannya. Dia punya keahlian yang sangat luar biasa, tidak ada bandingan. Ini diceritakan dalam pembacaan tadi. Luar biasa kecerdasannya, keahliannya. Bahkan yang pada akhirnya karena mereka teguh kuat imannya kepada Tuhan, tidak tergoyahkan dengan situasi dan kondisi, akhirnya seluruh para pekerja istana termasuk Nebukadnezar apapun juga berkonsultasi, memohon, apapun, sekali lagi apapun juga memohon kepada Daniel dan kawan-kawannya ini untuk dijadikan bahan pertimbangan. Luar biasa. Padahal tadinya hanya masyarakat budak, ya. Masyarakat yang sangat rendah di kerajaan atau bangsa Kasdim, karena Kasdim telah menaklukkan bangsa Yehuda. Hanya budak belian, bukan budak belian ya, budak jajahan, ya. Kira-kira begitu, betul. Jadi udah nggak ada harganya lagi. Tapi karena sekali lagi, karena keimanan yang tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun juga, tidak terbawa arus dan lain sebagainya, inilah akan menjadi berkat melalui Daniel. Sehingga posisi Daniel, Hanaya dan lain sebagainya, yang 4 orang ini menjadi sentral dalam istana. Saya katakan bahasa saya menjadi sentral dalam segalanya, karena semuanya konsultasi dulu sama mereka. Berarti kan sentral. Ini luar biasa. Nggak berani memutuskan apapun juga sebelum berkonsultasi kepada Daniel dan kawan-kawannya. Berarti punya peran posisi yang sangat penting. Makanya saya berani mengatakan menjadi sentral dari masyarakat jajahan. Nah, dari peristiwa tersebut, anak muda yang diberkati Tuhan, ini adalah contoh fakta yang jelas bahwa biasanya dalam tradisi, bukan tradisi, biasanya ini sudah menjadi apa ya, kalau anak muda itu seperti dimaklumi. Maaf bahasa saya, ya maklum aja, anak muda kan biasa, pikirannya, keputusannya itu biasa ya, di keluarga, di masyarakat selalu begitu. Yang maklum anak muda. Jadi belum ada panceng kalau bahasa Sunda, belum ada kekuatan. Tapi saat ini justru yang menjadi sentral kita justru dari anak muda yang sudah tidak diragukan lagi, tentang keimanan. Bisa saja anak muda waktu itu sadar Daniel dan 4 orang ini karena tekanan dari raja bisa aja makan. Padahal itu pantangannya. Tapi karena situasi dan kondisi bisa saja dimakan, betul. Tapi tidak prinsip. Sekali tidak. Dan Tuhan pun membimbing prinsip itu dan memberikan jalan. Nah, kaum muda yang diberkati, apa yang dapat kita dapati hikmah dari peristiwa? Seringkali anak muda
seperti Daniel. Saya berani mengatakan demikian. Jarang dimampukan seperti Daniel dan kawan-kawan. Tapi pembacaan kita saat ini, posisi kaum muda ini menjadi sentral dalam keimanan. Maka dari itu, buat kaum muda yang mengikuti ibadah kita saat ini, ini hendaknya jadi cerminan dan harus mengambil sikap dan punya prinsip seperti Daniel dan kawan-kawan. Sudah harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya yakin kaum muda tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, tetapi sering terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Sering kaum muda tidak berdaya oleh hal-hal yang seharusnya kaum muda menjadi peran yang utama dalam situasi kondisi. Contoh kecil, seringkali kaum muda saya perhatikan di mana-mana, bukan saja di sini. Saya sering ke kampung-kampung yang lain. Seringkali hal yang sepele menjadi besar dari kaum muda yang tidak bisa ambil sikap, tidak bisa memperlihatkan prinsipnya. Contohnya begini, adik-adik kaum muda masih sekolah yang lagi ngetren saat ini main game, itu yang paling menyenangkan untuk dirinya sendiri dan paling mentok, dan juga bisa menimbulkan banyak kawan main game bersama, walaupun di mana orangnya juga wah ini udah main game. Padahal bukannya tidak tahu, adik-adik lagi masih sekolah itu yang harusnya dapat membatasi waktu. Tapi karena adik-adik belum punya prinsip sehingga hanya mengedepankan kesenangan, apa yang terjadi akibatnya? Sekolah bisa saja keteteran, nilainya bisa saja jeblok. Demikian juga seharusnya penampilan anak muda ini perkasa, gagah, ganteng, karena tidak teratur waktunya, hanya terfokus kena main game jam 3, jam 4 baru selesai. Paginya udah dibangunkan lagi sama orang tua, sambil marah-marah tetap juga bangun. Pergi ke sekolah, di sekolah sudah tidak fokus lagi. Saya berani katakan itu bukan berarti adik-adik tidak tahu bahwa yang dilakukan itu salah, betul? Tapi tidak berdaya karena kesenangan, karena teman-teman, waduh kalau saya nggak on ini handphone saya nggak ikutan main game, kita nggak gaul. Dibilang takut, dibilang nggak gaul, karena main game juga suka pakai grup ya. Beberapa orang gitu, saya juga belum pernah ini, tapi saya sering memperhatikan kalau terus terang negur, bernongkrong, saya jam 10, jam 11 kata saya harus keluar gitu kan. Lihat anak muda nih pada di jalan ngapain? Mesti tegur lagi ngapain kan? Main game Pak, asik. Waduh, asik. Jam 3 masih juga ada yang main game. Jam 3 pagi kalau saya lagi piket masih ada yang main game. Ada nggak ya di Palawan jam 3 lagi main game? Ada nggak ya? Atau yang di rumah? Sebagai anggota KPR, Kopi Skuter banyak di KPR Palawan, ada nggak jam 3 pagi itu masih main game? Saya rasa ada. Sampai jam 3 pagi ada, itu saya yakin. Karena saya kalau bagian piket itu sekeliling. Paling senang lagi nongkrong-nongkrong. Padahal sekali lagi bukan nggak tahu bahwa dirinya itu bukan tidak boleh juga, ya, bukan tidak boleh juga main game, nggak ada larangan, nongkrong nggak ada larangan, bergaul nggak ada larangan, semuanya kita hidup bebas. Tapi kita harus dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
harus punya prinsip seperti Daniel dan kawan-kawan, sehingga kehidupan kita sendiri yang harus mengkuduskannya, bukan dikuduskan oleh orang lain. Diri kita yang harus, sikap kita yang harus mengkuduskan kita, bukan bergantung pada orang lain. Kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan karena sebagai kaum muda ya, karena bapak saya, mama saya Kristen, jadi saya ikut-ikutan Kristen. Nggak boleh begitu. Apalagi kaum muda ini masih tenaganya kuat, semangatnya tinggi. Bapak saya, mama saya menjadi Kristen. Harusnya kenapa sih menjadi Kristen? Kalau kenapa menjadi Kristen, ada pertanyaan di situ. Pastinya ada keinginan untuk belajar. Belajarnya dari mana? Bukan dari melihat orang lain, tapi belajarlah pada itu. Baca Alkitab supaya benar kita ini. Jangan karena saya aktif di gereja, kan karena saya aktif di gereja sebagai anak muda. Karena saya orang tua saya, atau karena lingkungan. Jangan begitu, nggak punya prinsip. Di saat kita percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, di saat saya menyatakan iman saya kepada Tuhan, kita harus paham, mengerti dari belajar. Belajar dari mana? Kita baca firman. Kalau kita aktif juga sibuk di gereja ini itu hanya rutinitas, nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa, hanya menjalankan rutinitas, hanya lahiriah saja. Itu gampang goyah. Di saat nanti yang cewek ini lihat cowok ganteng, wah keren, kaya lagi, wah muda imannya. Di saat yang cowok boleh lihat cewek kece, wah udah baik lagi, udah semuanya, belum jual lagi imannya. Karena punya prinsip. Nah, maka dari itu sahabat muda, mulailah kita belajar. Awalnya dari diri kita sendiri, seperti Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, maka kami nyanyi yang berjudul Permata Hatiku. Kasih yang
Mari kita bersatu berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar daripada firman-Mu bisa menjadi firman dan teladan bagi kehidupan kami hari ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, serta kepala umum yang ada pendeta, ketua, komisi, jemaat pahlawan ya Tuhan, dan tugas dan rumah-Mu dan bagi mereka, memberikan mereka kesetiaan dalam tugas dan tanggung jawab. Terkhusus kami juga berdoa untuk komisi pemuda dan remaja untuk pahlawan ya Tuhan, yang ada pengurus dan pemuda remaja yang lainnya Tuhan. Semoga apa program rencana yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan seluruh firman-Mu. Terus kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini merasakan sakit penyakit ya Tuhan, dan Engkau memberkati mereka, jika mereka tetap semangat untuk tahap pemulihannya Tuhan, melalui obat-obatan ataupun yang lainnya Tuhan, dan Engkau selalu memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami pergumulan dan mencari pekerjaan, pendidikan, ataupun mencari teman hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu turut campur tangan dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari pemimpin yang paling ke atas hingga di jalan ke bawah ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, ikut campur serta dalam tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Engkau selalu memberkati mereka dalam kesetiaan dan jika mereka kebijaksanaan. Kami juga teringat pada saat ini kami masih merasakan dalam pandemi ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, selalu memberkati kami dalam memberikan kesehatan selalu ya Tuhan, dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan kami. Inilah doa kami, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada Engkau yang lebih tahu isi hati kami, doa dan harapan kami. Kami alaskan dalam doa yang telah Kau berikan kepada kami dulu. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kami persembahan berkenan, maka kita menyanyi lagi berjudul bahwa persembahan hati.
Persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ini adalah kami dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat servisnya. Sahabat